kita bertemu lagi di ibadah online. Siapa ya yang hari ini sedang bersuka cita? Besok itu hari apa ya? Besok itu Valentine, hari kasih sayang. Biasanya dapat coklat. Adik-adik udah ada yang punya coklat di rumah? Wah, senang sekali. Adik-adik, tidak kalah kita mau beribadah, kita mau semangat memuji Tuhan. Adik-adik jangan lagi lari-lari ya, atau makan-makan maupun tidur-tiduran, tapi dengan sukacita, semangat memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, kita berdoa bersama. Ikutin Kak Setia berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, bersuka cita, sekalipun lewat ibadah online. Kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja dan memberikan kami menikmati hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berikan ibadah ini kepadamu, biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Haleluya, amin. Kita mau memuji Tuhan. Anak-anak zaman sekarang, kita pause yuk. Katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Ayo lebih tinggi. Lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Indah pelangi
Puji Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk kembali dengan manis. Kita katakan Roh Kudus yang manis, yang selalu menuntun, memimpin kita, mengajar kita. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya Kak Lasma ajak semua adik-adik untuk tundukkan kepala, lipat tangannya, kita mau kasih sikap yang terbaik pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami bahkan semua adik-adik kami yang ada di rumah mereka masing-masing siap untuk menerima firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang mengajari mereka, memimpin mereka sehingga mereka mudah untuk mengerti, bahkan dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan dan bisa menjadi pelaku kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik yang kakak kasihi, adik-adik tahu nggak ini lambang apa? Kalau gambar yang ini sama ya, itu merupakan lambang kasih. Kalau orang-orang sebutkan love, gambar hati yang menyatakan bahwa kita semua butuh dikasihi dan kita semua juga harus bisa juga saling mengasihi. Seperti firman Tuhan yang hari ini yang mau kakak bagikan buat kita, yaitu tentang kita mengasihi Allah dan kita juga mengasihi sesama kita manusia. Diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 39.
Kak Lasma akan bacakan buat kita semua. Tapi bagi adik-adik yang sudah bisa membaca dan membuka kebenaran firman Tuhan, ayo buka Alkitabnya, kita sama-sama membacanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Adik-adik, pada suatu ketika saat Tuhan Yesus sedang bersama-sama murid-muridnya dan banyak orang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, orang-orang Farisi juga ada pada waktu itu. Lalu salah seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah hukum yang terutama dan yang pertama dari hukum Taurat?" Dan adik-adik, mungkin orang yang banyak itu siap untuk mendengar apa ya yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Atau orang-orang Farisi, orang-orang pintar, ahli-ahli Taurat, kepingin tahu juga sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang hukum yang terutama dan yang utama dari hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus memberikan jawaban seperti firman Tuhan yang kakak bagikan tadi. Tuhan Yesus mengatakan yang pertama, hukum yang terutama adalah bagaimana kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama, kata Tuhan Yesus. Dan yang kedua dikatakan yang sama juga dengan itu sebagai hukum yang kedua, yaitu bagaimana kita harus mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, mengingatkan kita supaya kita semua juga tahu bahwa hukum kasih adalah perintah Tuhan. Hukum kasih adalah perintah Tuhan. Lalu yang kedua, hukum kasih yang terutama adalah kita mau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Bagaimana kalau caranya? Mudah adik-adik. Caranya adalah saat kita menyembah Tuhan, saat kita datang kepada Tuhan dengan berdoa, mendengar firman Tuhan, kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan sikap kita. Kalau kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh melakukannya, enggak sekedar main-main. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita ambil Alkitab kita. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, menulis, bisa ambil buku catatannya. Dengarkan dengan tertib. Tidak ada yang ngobrol sama temannya, tidak ada yang cubit-cubitan, atau tidak ada lagi yang dengar firman Tuhan, lagi santai-santai, lagi tidur-tiduran. Lalu kalau kita lagi berdoa, kita tahu ketika kita berdoa, kita sedang bicara sama siapa? Sedang bicara dengan Tuhan. Lalu kalau kita sedang bicara dengan Tuhan, kita juga mau dengan sikap kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Kalau saya percaya adik-adik pasti bisa melakukannya. Lalu hukum yang kedua yang sama juga dengan itu, dikatakan dari firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayo adik-adik, semua kita yang ada di rumah adik-adik masing-masing, termasuk juga Kak Lasma, pasti mengasihi diri sendiri. Ada yang tidak mengasihi diri sendiri? Pasti semuanya mengasihi kan? Tanda kita mengasihi diri sendiri, yang pertama pasti kita juga mau badan kita sehat. Pasti kita juga mau menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat. Lalu bagaimana dong Kak Lasma? Mau mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri? Contohnya nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik saat ini kan kita ibadah online, kan adik-adik nggak tahu nih teman-temannya yang lain ikut ibadah nggak? Nah, selesai ibadah hari ini, adik-adik bisa hubungin teman-temannya, mungkin lewat WA, telepon, tanya, apakah kamu tadi ikut ibadah online bersama-sama dengan kita? Dan kalau misalnya temannya bilang, aduh lupa, ayo nggak boleh lupa, sekarang masih bisa loh ikut ibadahnya, lihat aja di link Zoom. Bukan Zoom, YouTube, kalau masalah.
Kan Kak Lasma selalu kirim. Kalau misalnya dia bilang, aduh lagi nggak enak badan, ya udah kalau gitu kamu harus jaga kesehatan, makan yang teratur, minum, dan jangan lupa selalu berdoa. Nah, itu juga kan mengasihi diri sendiri seperti itu kan. Jadi adik-adik juga mau supaya mereka juga mendapatkan yang sama seperti yang adik-adik dapatkan. Lalu yang lain, kalau misalnya adik-adik kasih tugas nih sama guru, mungkin ada adik-adik yang sebagian sudah tatap muka, tapi ada juga yang masih daring atau online. Nah, guru-guru mungkin kasih tugas nih, lalu adik-adik yang satu kelas kan nggak tahu satu sama lain, dia sudah mengerjakan tugas atau belum. Nah, adik-adik bisa tanya, Brian, misalnya nih, kamu sudah selesai nggak tugasnya yang dikasih oleh Bapak Ibu Guru? Oh belum, lupa, kebanyakan main game. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik mengasihi dia, berarti adik-adik mau dong, seperti adik-adik juga sudah mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas dengan baik, mengirimkannya ke guru-guru. Lalu adik-adik bilang, ayo Brian, atau ayo Jonah, kerjain dong. Jangan sampai lupa, jangan kebanyakan main game. Jadi lupa segalanya, lupa tidur, jangan-jangan lupa makan, dan lupa mengerjakan tugas yang lain. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang kakak percaya adik-adik bisa lakukan. Karena adik-adik mau juga, seperti adik-adik mengasihi diri sendiri, kita juga mau belajar mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita. Tidak hanya papa mama, tidak hanya adik kakak kita, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman sekolah kita, teman-teman di gereja kita, dan sebagainya. Jadi adik-adik, mari sama-sama kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur sekali Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga Tuhan Yesus mengajar kepada kita, mengingatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Bahwa kasih itu adalah perintah. Bahwa mengasihi yang paling utama adalah mengasihi Tuhan Allah. Lalu mengasihi yang kedua, yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama kita, manusia. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, tundukkan kepala, Kak Lasma akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami belajar tentang kasih, bahwa kasih itu merupakan perintah-Mu yang harus kami lakukan, mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami manusia. Ajar kami semua Tuhan, ajar adik-adik kami juga untuk boleh belajar taat akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik ayo bangkit berdiri, kita mau ayat hafalan, ikutin gerakan Kak Setia ya. Ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Adik-adik, ayat hafalannya dikumpulkan paling lama hari Senin. Ditunggu ya. Adik-adik, tiba akhirnya kita mengakhiri ibadah online kita hari ini. Tapi ingat ya, minggu depan kita akan masih bertemu kembali, berjumpa kembali dalam ibadah online kita dengan sukacita yang baru, hari yang baru, dan kakak percaya semua adik-adik mendapatkan kesehatan, kekuatan yang baru senantiasa daripada Tuhan. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, angkat tanganmu, kita mau terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan,
Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk kepintaran, bersyukur untuk kekuatan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami, bahkan bagi semua adik-adik kami yang ada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai mereka sepanjang minggu ke depan setiap harinya dalam mengikuti segala aktivitas mereka, baik yang sudah sekolah tatap muka maupun yang masih sekolah secara online dari rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus sertai mereka satu persatu. Berkati papa mama mereka Tuhan, agar mereka juga boleh menjadi wakil-Mu ada di tengah-tengah mereka, mengajarkan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kebenaran untuk ditaati dan dituruti oleh semua adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan menerima kasih setia Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak Tuhan katakan amin. Adik-adik yang Kakak kasihi, kita akan bertemu minggu depan. Kak Lasma berharap adik-adik semua masih tetap prokes ya. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Kalau nggak terlalu penting, nggak perlu keluar ataupun kemana-mana. Cukup di rumah saja, ikuti atau taati apa kata mama dan papa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.